Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini yaitu dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, William Wilberforce, seorang politikus Inggris pada tahun 1807. Dia adalah seorang aktivis yang fokus pada penghapusan budak di Britania. Suatu ketika William menyelusuri pasar dan dia hendak membeli seorang budak. Para pedagang menawarinya budak-budak yang sangat baik, yang sangat sopan, dan yang sangat terlatih. Kemudian William berkata, "Saya hendak membeli seorang budak terburuk," kata William. Mereka terkejut. Karena apa? Karena William mencari seorang budak yang terburuk. Sementara biasanya pedagang, pembeli-pembeli budak, mereka selalu mencari budak-budak yang terbaik. Kemudian pedagang itu menawarkan seorang budak yang tidak pernah disukai oleh pembeli. Dia menawarkan seorang budak yang berwajah garang, berkelakuan buruk, dan dia selalu mengumpat ketika dia ditawar oleh seorang pembeli. Bahkan ia selalu meludahi orang yang ingin membelinya. Kemudian melihat karakter budak ini, kekurangannya, kemudian William berkata dengan mantap, dia katakan, "Saya ingin membeli budak tersebut," kata William. Kemudian William membawanya pulang ke rumah. Dan sampai di rumah, budak ini menunjukkan sikap yang sangat tidak baik. Dia meludahi William, dia berkata kasar kepada William, dia mengumpat ke sana dan kemari, dan dia berkata akan memporak-porandakan rumah William pada saat itu. Kemudian William menunjukkan sebuah surat kepada budak itu. William berkata, "Ini saya berikan surat pembebasanmu. Saya sudah membeli engkau dengan lunas, dan pada saat ini saya memberikan surat pembebasanmu. Mulai sekarang," kata William, "engkau adalah orang yang sudah dibebaskan. Mulai sekarang, mulai hari ini, terserah engkau mau pergi kemana, engkau mau melakukan
engkau bisa berlaku sebebas-bebasnya, kata William. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian budak itu merasa sangat kegirangan. Dia sangat bahagia dan sangat senang mendengar bahwa dia adalah orang yang sudah mendapatkan kebebasan. Kemudian ia keluar dari rumah William, dia bersorak-sorai dan dia berjalan keluar. Setelah berjalan jauh, si budak kebingungan kemana ia harus pergi. Untuk apa ia hidup? Selama ini ia tak pernah merasa berharga, tak pernah punya tujuan dalam hidupnya. Namun kini ia merasakan kasih dari seorang yang menganggapnya begitu sangat berharga dan telah memberikan kemerdekaan atau kebebasan kepada dia. Seorang yang memberinya arti hidup, maka dia kembali ke rumah William. Dan dia berkata kepada William, "Tuan, Anda telah membeli saya dengan lunas dan memberi kemerdekaan. Sekarang izinkanlah saya, Tuan, melayani Tuan di rumah ini seumur hidup saya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian juga halnya dengan hidup kita sebagai orang percaya. Seharusnya kita ini adalah budak atau hamba dari dosa. Kita sudah terikat kontrak menjadi budak dosa seumur hidup kita. Namun Tuhan telah membeli kita. Yesus telah membayar kita dengan lunas melalui darahnya yang begitu mahal yang dia curahkan di kayu salib. Lalu dia membebaskan kita dengan sangat bebas. Apa yang akan kita lakukan kemudian? Apakah kita bersenang-senang tanpa tujuan? Atau apakah kita hendak berkata, "Tuhan, izinkan hamba melayanimu seumur hidup hamba"? Bapak Ibu yang terkasih, mana yang kita pilih? Hendaklah kita memilih bahwa kita memakai kemerdekaan kita untuk tetap memuji dan melayani Tuhan seumur hidup kita. Jemaat yang terkasih, kebebasan Kristen itu bukan tanpa batasan. Kebebasan orang Kristen adalah seperti gerbong kereta api yang berjalan di relnya. Ketika kita keluar dari rel, maka hidup kita akan tergelincir. Dan kebebasan kita sebagai orang percaya adalah seperti ikan di dalam air. Kita membutuhkan air itu. Ketika kita keluar dari air itu, seperti ikan yang keluar dari air, ia akan mati. Demikian juga hidup kita di dalam Yesus. Tuhan beri kita kebebasan, kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Namun di dalam kebebasan kita tidak bisa keluar dari kebenaran Kristus. Ketika kita keluar dari kebenaran Kristus, kita adalah orang-orang yang mati meskipun kita masih hidup. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan buat kita pada minggu ini yaitu tentang percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi pada saat itu menganggap bahwa hanya merekalah umat pilihan Allah yang layak untuk kerajaan surga, sebab mereka adalah orang-orang yang disunatkan sebagai keturunan Abraham yang tidak pernah menjadi hamba siapapun. Orang-orang Yahudi merasa sudah merdeka, mereka merasa sudah bebas dan tidak membutuhkan Yesus lagi. Karena itu Yesus menentang pemahaman orang Yahudi pada saat itu bahwa keselamatan bukan terletak pada tanda, sunat, atau tradisi.
Sunat tidak punya kekuatan mendatangkan keselamatan atau kebebasan. Demikian juga keberadaan sebagai keturunan Abraham. Tentang pengakuan orang Yahudi sebagai keturunan Abraham, Yesus menegur mereka, "Kalau kamu keturunan Abraham, maka kamu akan mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengerjakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan Abraham. Yang kamu kerjakan pekerjaan bapamu sendiri, yaitu iblis yang bisa membunuhmu." Kita boleh membaca pada pasal 8 ayat 39b sampai ayat 41a. Keselamatan hanya kita dapatkan dari anugerah melalui percaya kepada kebenaran Kristus. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jika kita tetap dalam firman-Nya, kita adalah murid-murid Yesus yang sejati, yang akan mengetahui kebenaran dan melakukan kebenaran. Dan kebenaran di dalam Yesus itulah yang memerdekakan kita. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jemaat yang terkasih, Yesus mengingatkan kita juga melalui firman Tuhan pada saat ini, bahwa dulunya kita adalah hamba-hamba dosa, tetapi melalui kedatangan Yesus ke dalam dunia, melalui kebenaran yang ditunjukkan Yesus dalam dirinya, kita dibenarkan. Dan kita layak menerima keselamatan. Dan kita menerima kebebasan, kemerdekaan dari segala dosa-dosa dan hidup kita yang lama. Dan kita dijadikan menjadi manusia yang baru. Kita di dalam Yesus adalah ciptaan baru. Jemaat yang terkasih, sering kita mendengar atau bahkan kita juga mengatakan bahwa ketika kita menjadi orang Kristen dengan dibaptis dan disidikan, otomatis maka kita telah dimerdekakan. Tapi benarkah kita sudah merdeka? Jika orang masih menyimpan dosa di dalam kehidupannya, maka dia bukanlah orang yang sudah dimerdekakan. Dia adalah masih menjadi hamba atau budak dari dosa itu. Ketika orang masih menyimpan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya, maka dia menjadi budak yang tidak baik yang dia simpan itu dalam kehidupannya. Ketika orang masih mencintai hal-hal duniawi, keinginan-keinginan duniawi, maka dia masih diperbudak oleh keinginan-keinginan duniawi. Ketika orang masih menyalahkan nasibnya atau kenyataan di dalam kehidupannya, maka dia diperbudak oleh pikirannya sendiri. Orang yang telah menerima Yesus, dia adalah hidup baru. Orang yang menerima Yesus, dia adalah ciptaan baru. Dia harus benar-benar melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakui kebenaran Yesus, menerima pengajaran Yesus, harus disesuaikan dengan melakukan kehendak Bapa. Kemerdekaan hanya akan terjadi ketika kita menerima Yesus. Kemerdekaan terjadi ketika hanya kita menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kemerdekaan terjadi ketika kita benar-benar percaya dan melakukan iman percaya kita di dalam Yesus. Sebagai warga kerajaan Allah, orang percaya adalah umat yang merdeka sepenuhnya, yang dimerdekakan dari perhambaan dosa.
Tetapi orang percaya, tetapi kita yang percaya kepada Yesus masih tinggal di lingkungan-lingkungan yang penuh dengan dosa. Hidup kita yang di dalam dunia ini, kita dikelilingi oleh dosa, dikelilingi segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kehidupan Kristen yang merdeka harus bebas dari kuasa perbudakan dosa. Ibarat ikan di lautan, mereka hidup di air asin. Tetapi ketika kita memakan ikan itu, rasanya bukanlah asin. Demikian juga hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita hidup di dunia yang penuh dosa ini, janganlah menjadi orang-orang yang berdosa. Tetapi jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Jadilah dirimu seperti engkau sudah diciptakan Tuhan, menjadi sesuatu yang baru, ciptaan baru. Jadilah dirimu yang benar-benar percaya kepada Yesus. Ketika kita hidup dalam dunia yang penuh dosa ini, penuh kejahatan dan berbagai hal yang menjauhkan kita dari Tuhan, jangan menjadi terpengaruh akan dosa itu. Tetapi biarlah kita menjadi diri kita sendiri, menjadi orang-orang percaya yang sudah menerima keselamatan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup orang percaya bukanlah ditentukan oleh lingkungannya, tetapi orang percayalah yang menentukan lingkungan itu dan mewarnai hidupnya, dunianya menjadi hidup yang merdeka, menjadi hidup yang merasakan keselamatan, sukacita yang daripada Tuhan. Jemaat yang terkasih, untuk itu mari kita tetap berusaha menjaga kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Mari tetap menjaga, mempertahankan kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Kebenaran Yesus itulah yang memerdekakan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus dan hidup dalam Dia, kita adalah orang-orang yang merdeka. Jemaat yang terkasih, jangan lagi mau kembali diperhamba oleh dosa. Kita pakai kemerdekaan kita untuk berkarya. Kita pakai kebebasan kita untuk melayani Tuhan seumur hidup kita. Kita pakai hidup kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Jemaat Tuhan yang terkasih, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan melayaninya seumur hidup kita, itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Dengan demikian, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepadanya, anak-anak yang telah ditebus menjadi miliknya. Kita adalah pewaris dari kerajaannya dan kehidupan yang kekal. Hanya anak yang tinggal di rumah. Hamba tidak memiliki kebebasan di rumah tuannya. Tetapi seorang anak, dia memiliki kebebasan di rumah ayahnya sendiri. Kita adalah anak Allah yang ditebus dalam darah Yesus. Kita adalah anaknya dan kita memiliki hak untuk tinggal di dalam rumah Bapa. Kita pewaris dari kerajaannya. Jemaat yang terkasih, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Merdeka berarti tidak terikat lagi, sudah lepas dan tidak tergantung pada seseorang, pada suatu hal. Itulah kita. Kita adalah orang yang sudah merdeka. Yang pertama, kemerdekaan kita adalah kita merdeka sebagai bangsa Indonesia. Bangsa kita adalah bangsa yang sudah merdeka. Merdeka dari penjajahan bangsa asing. Sebagai bangsa yang sudah merdeka, mari kita tunjukkan yang terbaik buat bangsa kita. Mari kita lakukan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab. Kita lakukan yang terbaik buat
negara kita. Dan yang kedua, kita adalah sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang merdeka juga. Kita merdeka dari perbudakan dosa. Kita adalah orang yang sudah bebas dari perbudakan dosa melalui darah Yesus di kayu salib. Dengan darah Yesus kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa dan kematian kekal, sehingga kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah kelak. Jadilah anak, maka kita akan menjadi pewaris kerajaannya. Lakukanlah kebenaran Kristus, lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Di dalam Roma pasal 6 ayat 12 dikatakan, oleh karena itu mari kita jaga kemerdekaan kita dari dosa. Jangan lagi mau kembali diperhamba dosa. Kita yang sudah dikuduskan jangan lagi kembali sama dengan dunia. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jemaat yang terkasih, kiranya pertolongan dan pimpinan Roh Kudus memampukan kita menjaga kemerdekaan kita sebagai orang beriman. Kita yang sudah merdeka dan dikuduskan, jangan lagi kembali sama dengan dunia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat mensyukuri kemerdekaan yang dari Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Allah yang sungguh baik, kami bersyukur buat anugerah dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, buat kemerdekaan yang telah dirasakan oleh bangsa kami. 76 tahun bangsa kami telah merdeka. Kami juga bersyukur pada hari ini, pada minggu ini ya Tuhan, atas keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami umat-Mu yang percaya. Pada minggu ini kami diingatkan ya Bapa, kami adalah orang-orang yang sudah merdeka, yang sudah diselamatkan. Untuk itu Bapa, biarlah sebagai orang yang merdeka, kami ikut memerdekakan. Sebagai orang yang merdeka, kami melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Sebagai orang-orang yang sudah merdeka, kami melakukan pekerjaan kami sebagai pelayanan kepada-Mu seumur hidup kami. Itulah Tuhan yang boleh kami perbuat dalam mensyukuri segala kemerdekaan kami. Bapa yang sungguh baik, mampukan kami melakukan semuanya itu di hadapan-Mu. Jadikanlah kami menjadi anak-anak-Mu, dan biarlah kami menjadi pewaris-pewaris kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terimalah doa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada-Mu. Amin.